Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari ide bisnis kami, yaitu tentang Wisteria Craft atau besek bambu. Kami kelompok 3 beranggotakan rekan saya Vinda Meningtyas NIM 053, Katarina Aprila Sumule NIM 054, Angelina Elda NIM 055, saya sendiri Zainul Arif NIM 057, Aprianus Paulus Maak NIM 058, dan Istifari NIM 059. Baik, kita masuk pada materi kita, yaitu profil usaha. Jadi Wisteria Craft ini memiliki profil usaha, yaitu anyaman bambu atau kerajinan anyaman dari bambu merupakan salah satu jenis dari berbagai macam karya di Indonesia. Selain digunakan sebagai anyaman, bambu juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan untuk keperluan tempat atau wadah sesuatu. Pada zaman milenial seperti saat ini, kebutuhan akan sandang sangat meningkat. Salah satu contohnya adalah besek. Masyarakat cenderung memilih besek yang unik, modern, dan kekinian yang berbeda dari yang lain. Maka dari itu, kami akan menciptakan sebuah besek yang berasal dari anyaman bambu dengan model dan desain kekinian. Anyaman akan dipadukan dengan bahan atau media lain sehingga menghasilkan desain atau model yang unik. Selain itu, kesannya yang cukup modern juga bisa digunakan berbagai kebutuhan seperti tempat kemasan besek bambu yang unik dan ramah lingkungan. Ide bisnis. Pada era modern ini, banyak orang memulai bisnis dengan kreativitas yang dimilikinya untuk bersaing dengan para pembisnis yang semakin berkembang. Maka sosial media adalah perantara penjual dengan pembeli, meskipun tidak bertatap muka secara langsung antara kedua belah pihak. Transaksi jual beli tetap berlangsung. Uniknya, keuntungan yang didapat oleh penjual di dunia maya bisa menyaingi penjual yang memiliki toko dalam bentuk fisik. Usaha Wisteria Craft besek bambu ini adalah tren kekinian yang sedang berkembang di zaman modern ini, di mana ketika ingin memberikan sebuah hadiah kepada kerabat dan juga sanak saudara, seiring dengan berjalannya waktu, sering melihat banyaknya kreasi besek bambu yang biasa digunakan untuk hadiah, ulang tahun, wisuda, pernikahan, atau acara lainnya. Oleh karena itu, kami mempunyai ide bisnis untuk membuat besek bambu sebagai usaha yang akan kami rintis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Berikut adalah visi dan misi dari usaha kami. Untuk visinya yaitu menjadi usaha Wisteria Craft yang terpercaya, berkualitas dengan pelayanan yang terbaik di Indonesia. Untuk misinya, yang pertama, menyediakan berbagai besek untuk semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, selalu melakukan inovasi dalam membuatnya. Yang ketiga, mengembangkan jaringan dan korelasi untuk menarik minat konsumen. Yang keempat, menyediakan besek dengan kualitas yang terbaik. Dan yang kelima, membuat loyalitas konsumen dengan memberikan kepuasan akan pelayanan dan kualitas barang. Selanjutnya yaitu makna logo. Tulisan Wisteria Craft besek bambu pada logo bermakna bahwa usaha ini adalah usaha yang kami bentuk dari ide atau gagasan kami yang ingin melestarikan produk lokal yang ramah lingkungan, unik dan modern. Sehingga kami berpendapat bahwa besek bambu akan menjadi tren kekinian yang harus diinovasi dan perlu dikembangkan. Bambu mendefinisikan bahwa produk kami adalah produk yang terbuat dari anyaman bambu.
Secara filosofis, bambu memberikan pelajaran alam bahwa perlu memperkuat fondasi terlebih dahulu sebelum bersiap menjulang tinggi. Seperti dalam membangun usaha Wisteria Craft, kami harus melewati banyak kendala sebelum menikmati hasilnya. Selanjutnya, deskripsi produk. Wisteria Craft Besek Bambu merupakan sebuah wadah yang dibuat dari jalinan bambu yang membentuk pola anyaman. Bentuk dari besek ini bermacam-macam seperti persegi, persegi panjang, dan ada juga yang dibentuk sesuai keinginan si pembuat. Agar besek ini terlihat unik dan menarik, kami memberikan warna dan motif, serta menambahkan renda dan pita yang akan menjadi keunikan bagi produk kami. Besek bambu ini juga sangat multifungsi. Yang berikut, strategi pemasaran. Strategi pemasaran dari produk kami ini terdapat dari dua strategi, yaitu online dan offline. Untuk strategi online-nya, pemasaran produk Wisteria Craft dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian untuk strategi pemasaran offline-nya, pemasaran produk Wisteria Craft dilakukan dengan mendatangi tempat yang ramai dan strategis seperti lingkungan sekolah dan kampus. Promosi juga dilakukan melalui mulut ke mulut seperti keluarga, teman, kerabat, dan masyarakat sekitar. Kemudian lokasi yang akan kami pergunakan untuk kegiatan usaha kami adalah di Jalan Kusumanegara, Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Kami memilih lokasi tersebut karena daerah tersebut termasuk lokasi yang strategis karena dekat dengan lingkungan sekolah dan juga kampus. Selanjutnya, laporan penjualan. Pada laporan penjualan, pada minggu pertama tanggal 20 April 2022, dengan nama produk Besek Warna terjual 2 unit dengan harga per unitnya itu 12.000 dengan total harga 24.000 dan jumlahnya 24.000 dan penjualan dilakukan secara offline. Dan pada minggu pertama tanggal 24 April 2022 dengan nama produk Besek Natural terjual 1 unit produk dengan harga per unitnya 10.000 dengan total harga 10.000 dan jumlahnya 34.000 dan penjualan dilakukan secara online. Nah, pada minggu kedua tanggal 26 April 2022 dengan nama produk Besek Natural terjual 3 unit produk dengan harga persatuannya 9.000 dan total harga 27.000 dan jumlahnya 61.000 dan penjualan dilakukan secara offline. Pada minggu kedua tanggal 28 April 2022 dengan nama produk Besek Natural terjual 6 unit produk dengan harga persatuannya 9.000, total harga 54.000 dan jumlahnya 115.000 dan penjualan dilakukan secara online. Dan pada minggu kedua tanggal 28 April 2022 dengan nama produk Besek Warna terjual 3 unit produk dengan harga persatuannya itu 11.000 dengan total harga 33.000 dan jumlahnya 148.000 dan penjualan dilakukan secara online. Pada minggu ketiga tanggal 7 Mei 2022 dengan nama produk Besek Warna terjual 2 unit produk dengan harga persatuannya 12.000 dan total harga 24.000 dan jumlahnya 172.000 dan penjualan dilakukan secara online. Pada minggu keempat tanggal 13 Mei 2022 dengan nama produk Besek Warna terjual 1 unit produk dengan harga persatuannya 12.000, total harga 12.000 dan jumlahnya 184.000 dan penjualan dilakukan secara online. Pada minggu keempat tanggal 15 Mei 2022 dengan nama produk Besek Warna terjual 1 unit produk dengan harga 12.000 per unitnya dan total harga 12.000 dan jumlahnya 196.000 dan penjualan dilakukan secara online. Dan pada minggu kelima tanggal 18 Mei dengan nama produk Besek Warna terjual 1 unit produk dengan harga persatuannya 12.000, total harga 12.000 dan jumlahnya 208.000 dan penjualan dilakukan secara offline atau tatap muka. Selanjutnya laporan laba rugi. Pada minggu pertama tanggal 20 April 2022 penjualan
sebesar 24.000 dengan modal 20.000 dan labanya 4.000 dan total labanya itu 4.000 dan penjualan dilakukan secara offline. Pada minggu pertama tanggal 24 April 2022 dengan jumlah penjualan 10.000 dan modalnya 8.000, laba 2.000, total laba 6.000 dan penjualan dilakukan secara online. Pada minggu kedua tanggal 26 April 2022 jumlah penjualan sebesar 27.000 dengan modal 24.000, laba 3.000 dan total laba 9.000 dan penjualan dilakukan secara offline. Pada minggu kedua tanggal 28 April 2022 dengan jumlah penjualan 54.000, modal 48.000, laba 6.000 dan total laba 15.000 dan penjualan dilakukan secara online. Pada minggu kedua, tanggal 28 April 2022, penjualan sebesar 33.000, modal 30.000, laba 3.000, total laba 18.000 dan penjualan dilakukan secara online. Pada minggu ketiga, tanggal 7 Mei 2022, penjualan sebesar 24.000, modal 20.000, laba 4.000, total laba 22.000 dan penjualan dilakukan secara online. Pada minggu keempat, tanggal 13 Mei 2022, penjualan sebesar 12.000, modal 10.000, laba 2.000, total laba 24.000 dan penjualan dilakukan secara online. Pada tanggal 15 Mei 2022, minggu keempat, penjualan sebesar 12.000, modal 10.000, laba 2.000, total laba 26.000 dan penjualan dilakukan secara online. Dan pada minggu keempat, tanggal 18 Mei 2022, penjualan sebesar 12.000, modal 10.000, laba 2.000, total laba 28.000 dan penjualan dilakukan secara offline. Baik, akan saya lanjutkan tantangan yang dihadapi. Terdiri dari beberapa. Yang pertama, belum memiliki pengalaman yang cukup. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang jenis bisnis yang dijalani. Yang ketiga, masih kurangnya modal untuk memulai usaha. Yang keempat, kurangnya jaringan bisnis yang dijalankan. Yang kelima, target pemasaran bisnis tersebut masih belum luas. Yang keenam, bidang promosi dalam media sosial masih kurang pengikut. Yang ketujuh, belum memiliki tempat usaha seperti toko ataupun ruko. Yang kedelapan, dalam memproduksi kita masih manual, yaitu tidak menggunakan mesin. Berikut proses produksi. Proses produksi yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan seperti besek bambu, hiasan yaitu pita, tali rami, kertas hiasan, gunting, lem, dan cat warna. Proses produksi yang kedua yaitu mendesain bentuk hiasan yang akan ditempelkan pada produk besek, yaitu membuat beberapa hiasan seperti tali berbentuk pita untuk membentuk bunga. Proses produksi yang ketiga yaitu membuat dan mengemas bahan produk. Pembuatan modal besek bambu warna natural, kita hanya perlu mengingatkan hiasan tali pita di atasnya, atau bisa dengan menambahkan kertas hias. Pembuatan besek bambu warna, pertama-tama buat adonan cat warna yang akan digunakan, lalu cat seluruh bagian yang dari besek bambu. Setelah itu keringkan di bawah sinar matahari, kemudian berikan beberapa hiasan untuk mempercantik besek. Setelah itu besek siap dikemas dan dijual. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi yang keempat yaitu pengecekan produk. Pada tahap ini dilakukan pengecekan hasil produksi besek bambu seperti memeriksa cacat atau kesalahan yang mungkin ditemukan pada produk besek bambu. Pada setiap cacat diberi tanda sehingga memudahkan untuk memperbaiki atau mengelompokkan setiap jenis kesalahan. Di samping itu juga melakukan pengecekan dengan membersihkan dan merapikan sisa-sisa benang yang belum rapi pada tali pita. Proses produksi yang kelima yaitu packing produk. Pada proses akhir dari produksi craft besek bambu adalah tahap pengemasan. Pada tahap ini dilakukan pengemasan sesuai dengan banyaknya produk yang dipesan. Untuk pemesanan satuan dapat menggunakan plastik bening dan untuk pemesanan lusinan dapat menggunakan kardus.
Berikut sosial media yang dapat dihubungi. Untuk pemesanan dapat melalui Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp yang tertera. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.